menikmati sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kita angkat satu pujian ini, nyatakan dari dasar hati kita yang paling dalam bahwa kita merindukan Dia. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang ku rindu,
setiap kemurahan dan anugerah Tuhan. Kalau kami ada di sini, itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi kami percaya Roh Kudus yang sudah menuntun kami, membimbing kami, dan kami percaya ketika kami ada di sini, ketika kami yang bergabung juga di live streaming pada pagi hari ini, kami mengimani bahwa Tuhan Allah kami sanggup mengatasi setiap persoalan kehidupan kami, dan kami tidak ragu. Dan pada saat pagi hari kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik, memberikan hati kami yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan biarlah sukacita damai sejahtera dari surga turun atas kehidupan kami. Kami boleh rasakan pada saat kami memuji Tuhan, kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Kami tidak mau melihat yang lain pada saat ini, tapi kami mau fokus kepada Tuhan saja yang menjadi juru selamat kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Mana lambaian tangannya? Saya mau lihat wajah-wajah yang berseri dan wajah-wajah yang bersukacita. Walaupun tertutup masker, tapi kelihatan loh. Kalau yang senyum matanya jadi menyipit ya, gitu ya. Kalau yang nggak bersukacita ke bawah gitu. Tapi kalau yang bersukacita, pasti langsung udah beda ya, matanya langsung menyipit. Ada sukacita ya, amin. Iya. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Amin. Karena kita sudah diselamatkan. Bahkan maut telah dikalahkan. Ya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Firman Tuhan katakan kita ini dijadikan lebih dari pemenang. Amin. Yes. Lebih dari pemenang.
dari diri kita, yang dari dasar hati kita yang paling dalam, ngomongnya sama Tuhan ya. Kita lebih dari pemenang. 3 kali ya. 1, 2, 3. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa, saudara. Saya juga mungkin berkali-kali sering bilang, ketika kita menyaksikan, misalnya kalau bapak-bapak nih, ada yang senang pertandingan bola, pertandingan tinju, itu kalau nonton ya, nggak bisa duduk. Bahkan harus berdiri, lompat-lompat dari tempat duduknya hanya untuk menyaksikan pertandingan itu. Yang anak-anak muda, kalau nonton konser, apalagi sekarang banyak K-pop gitu ya, nonton di TV ataupun langsung gitu, begitu ketemu sang idolanya, waduh itu sampai suaranya hilang, cerit-cerit. Ya, kalau Tuhan Yesus menjadi idola kita, seharusnya kita pun demikian, bukan nyanyian nyanyi kok perahkan, enggak. Tetapi ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ya kita melepas yang sukacita nih, walaupun aku lagi dalam masalah, aku lagi sakit Tuhan, tetapi selama tangan kita bisa bergerak, bertepuk tangan, kita bisa melambai, kita katakan Tuhan aku cinta Engkau, aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Saudara yang bisa lompat, yang ikut sakit nih, tapi aku masih bisa lompat buat Tuhan Yesus. Saudara, karena semuanya itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Amin. Dan hati Tuhan disenangkan ketika kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Dia sudah memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan saat ini. Hormati kehadirannya, hargai Dia dari sini. Dia siapkan berkat untuk saudara masing-masing. Nggak akan kelewat ketika saudara memberikan hati saudara yang terbaik buat Tuhan. Singer akan menyanyikan satu buah pujian, di mana kekuatan di hidup kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Dia yang menentukan hati kita mau melewati berbagai tantangan hidup. Haleluya. Haleluya. Yosia akan menyanyikan pujian.
setiap orang yang mengasihi Tuhan, biar kami boleh terus dikasih pengertian Tuhan, untuk kami lebih dekat, makin mendekat. Walaupun apa yang kami alami saat ini Tuhan Yesus, mungkin dengan pertambahan usia banyak sekali yang kami rasakan, sakit penyakit mungkin, bahkan juga persoalan-persoalan kehidupan. Tetapi kami percaya kasih setia Tuhan gak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, biar kami boleh terus semakin merasakannya itu Tuhan Yesus. Kami semakin dekat lagi dan kami terus boleh melihat kemurahan-kemurahan Tuhan dinyatakan. Urapi setiap hati kami pada saat ini, untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami supaya kami mau dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati ya. Dan saya yakin yang firman Tuhan katakan, kalau kita ibadah disertai dengan rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena yang sakit pasti disembuhkan, amin. Yang lemah pasti dikuatkan. Yang dalam permasalahan Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Karena Allah yang kita sembah, adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, amin saudaraku. Dan mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah, dengan penuh antusias. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang tidak terbatas. Puji Tuhan. Setiap orang di muka bumi ini pasti menginginkan up, not down. Betul? Betul apa betul? Ya. Setiap orang pasti menginginkan naik, bukan turun. Yang sekolah pasti pengen naik kelas. Ada yang pengen tinggal kelas, yang masih sekolah. Dari SD kelas 1 jadi kelas 2, betul nggak? Dari SMP ke SMA, dari SMA kuliah. Ada yang mau turun kelas dari yang udah beres sekolah mau ke SMP lagi, nggak mau ya. Pasti pengen naik kelas. Yang bekerja juga demikian. Pasti pengen posisinya naik, betul? Dari posisi manajer, kalau bisa ke posisi yang lebih atas lagi, ya, jadi general manager. Ada yang mau jadi office boy, nggak mau turun, ya, itu nggak mau, pasti pengen naik terus, ya. Demikian pula yang usaha, pengen omsetnya naik terus. Dari 100 risol jadi 1000 risol, mau kan? Tapi kalau jadi 10 risol nggak mau, pengusaha risol, ya. Pengennya naik terus. Dan juga kesehatan kita. Kita pengennya tambah sehat. Tambah tua, tambah sehat, bukan tambah rapuh. Karena itu janji Tuhan buat kita, Bro. Kita akan terus bertambah sehat. Diberikan fit yang luar biasa. Sehingga masa tua, saudara mengalami kebaikan Tuhan dan janji Tuhan. Amin? Amin. Ya, yang sudah lanjut usia, yang sakit, ada sakit, percaya. Ketika firman Tuhan ini diberitakan, saudara sedang mengalami peningkatan kesehatan, bukan penurunan. Haleluya. Amin. Maka juga firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keep going up. Artinya tetap naik. Tetap naik. Sama-sama katakan keep going up. 1, 2, 3. Sama-sama katakan tetap naik. Ya, tetap naik, bukan turun ya. Apa kata Alkitab tentang keep going up? Kita baca di dalam Ulangan 28 13 sampai 14. Yang bisa membaca sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tetap apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah padanya. Ayat ini berkata kita akan menjadi kepala bukan ekor. Ayat ini berkata kita akan tetap naik dan bukan turun. Ini bukan perkataan manusia, tetapi perkataan firman Tuhan melalui nabinya, Saudara. Namun seringkali kita melihat kenyataannya. Real time-nya seperti apa? Sekarang saya lagi sakit. Saya lagi berantakan keluarga saya. Usaha saya lagi nggak jalan. Saya lagi nggak punya uang.
Ini real time-nya Tuhan. Ini kenyataannya. Terus gimana tentang janji Tuhan? Ingat, firman Tuhan katakan dalam Matius 19 ayat 26, ini ayat tambahan. Dikatakan, Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Katakan amin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun keadaan kita sekarang seperti tadi, real time-nya seperti ini. Keadaan tubuhku semakin merosot, keadaan keuanganku semakin kacau, ya, rumah tanggaku lagi kacau, aku lagi ada pekerjaan yang baik. Tetapi firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena firman Tuhan pada hari ini akan menjelaskan kepada kita bahwa kita akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Sama-sama katakan tetap naik. Tetap naik. Ya. Rancangan Tuhan bagi setiap orang percaya adalah menjadikan mereka kepala bukan ekor. Kita kembali ke ayat pokok tadi. Ulangan 28, 13, 14 mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Rancangan Tuhan menjadikan mereka kepala bukan, sama-sama katakan aku kepala bukan ekor. 1, 2, 3. Membuat mereka tetap naik bukan turun. Amin. Sama-sama katakan aku tetap naik bukan turun. Aku tetap naik bukan Yes. turun. Dan ini adalah gagasan Tuhan, bukan usaha manusia. Namun ada beberapa hal penting yang kita perlu perhatikan. Enggak sembarangan Tuhan menjadikan engkau kepala. Tidak sembarangan Tuhan menjadikan engkau naik. Ada persyaratan yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita, ya. Yang pertama adalah mendengar suara Tuhan. Apa? Mendengar suara Tuhan. Kita akan baca ayatnya. Ya, ini kita baca ya, Pak. Bisa bangkit berdiri, bacakan ayatnya. Bisa. Ulangan 28 ayat 1 ya. Oke. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Ya. Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya Ya. yang disampaikan kepadamu pada hari ini, Iya. maka Tuhan Allahmu akan mengangkat dan engkau di antara segala bangsa di bumi. Katakan amin bersama-sama. Mendengar suara Tuhan artinya memberi telinga kita kepada Tuhan, kepada perintahnya, sehingga apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan itu akan tersampaikan kepada kita karena kita mendengar dan kita lakukan. Tetapi kalau kita nggak mendengar, bisa melakukan perintah Tuhan nggak? Nggak. Jadi yang pertama adalah mendengar suara Tuhan. Ya, nanti saya akan terangkan supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan. Pernah mendengar suara Tuhan? Pernah mendengar suara Tuhan? Nanti saya akan terangkan, ya. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Yang pertama melalui keadaan. Ya. Contohnya, suruh ya, story of Yunus. Suruh ingat ketika Yunus disuruh oleh Tuhan pergi kemana? Kota Niniwe. Tetapi dia bandel. Dia pergi ke Tarsis. Dia nggak mau pergi ke sana. Dan akhirnya apa? Dia dilemparkan. Ya, singkat cerita, dilemparkan dari atas kapal ke dalam laut dan dimakan oleh ikan. Ya, untung pada waktu itu Yunus bertobat. Ya, maka dia diselamatkan dan dimuntahkan ke kota tujuan. Ya, dia mendengar suara Tuhan lewat keadaan itu. Ya, demikian pula saudara, melalui keadaan saudara saat ini, kita bisa mendengar suara Tuhan. Keadaan saudara lagi sakit, keadaan saudara lagi ekonominya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sukses, apapun juga, saudara, kita bisa mendengar suara Tuhan lewat keadaan. Ternyata ini suara Tuhan buat saya. Ya. Melalui yang kedua, melalui firman Tuhan. Ya, kita bisa mendengar suara Tuhan tadi pertama lewat keadaan. Keadaan apapun, saudara perhatikan baik-baik, itu bisa mendengar suara Tuhan. Oh, ternyata rencana Tuhan seperti ini.
ya saya bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, lewat firman Tuhan. Lewat kita pembacaan firman Tuhan dan juga lewat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada suara Tuhan buat kita. Ya, oleh sebab itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus fokus, kita harus serius. Di dalamnya ada suara Tuhan buat kita masing-masing. Berbeda-beda, ya. Aplikasinya dalam kehidupan kita, suara Tuhan itu berbeda-beda buat setiap kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendengar suara Tuhan melalui gembala. Ya. Jadi saya sangat senang sekali ketika ada jemaat atau siapapun teman-teman seiman yang sharing, yang ngobrol, supaya mereka menyatakan kesusahan mereka, datang kepada saya, datang kepada gembala untuk berbicara. Dan gembala itu harus peka dan memang wakilnya Tuhan untuk menyampaikan apa suara Tuhan. Ya, bukan ke gembala itu datangnya minta duit atau minta tolong apa secara fisik gitu sokoy. Ya, makanya Petrus pada waktu di pintu gerbang Bait Allah, dia ngelihat ada orang yang kesusahan, ya minta-minta, dia nggak bilang aku kasih uang buat kamu. Padahal mereka orang kaya. Dia bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Bangunlah, bangkit, berdiri, dan terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Gembala juga seperti itu, saudara. Ya, kita bisa memaksimalkan doa agar ketika saya berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang yang ngadu sama saya, pasti ada jalan keluar, pasti ada kesembuhan. Oleh sebab itu, saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, ngobrol, bisa japri, bisa telepon, itu sangat senang sekali. Aduh, tolong bantu doa ya. Oh, itu senang banget. Karena doa itu segalanya. Sebelum segala sesuatu terjadi, doa itu segalanya. Ketika saya berdoa, ketika gembala berdoa, ketika hamba Tuhan berdoa, pintu langit dibukakan oleh Tuhan agar berkat dicurahkan sampai berlimpah. Ya, kesembuhan, kekuatan daripada Tuhan, perbaikan, pemulihan. Ya, jadi suara Tuhan kita bisa ketahui dari apa tadi? Yang pertama, keadaan. Ya, ingat keadaan kita lagi ngapain juga sekarang, lagi dalam keadaan apapun juga ada suara Tuhan di dalam. Ya, seperti Yunus tadi. Kemudian melalui firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, dan terakhir melalui gembala. Ya, melalui hamba-hamba Tuhan. Nah, saya kasih kesaksian. Beberapa waktu yang lalu mobil saya ada bermasalah soal AC. Ya, ketika minggu yang lalu nganterin anak saya, kemudian Maya juga ikut ke BSD. Wah, katanya harudang ya, mobilnya keren, cuman harudang, geduper ya. Terus saya dari sana udah pasti ini mah otomatisnya. Ya, kemudian saya periksa ke satu bengkel AC di sini, terus dia bilang otomatisnya bagus. Ternyata ada satu bagian AC yang cukup mahal, namanya magnetik. Itu nggak bisa diakalin. Waktu saya tanya, waktu itu saya sama istri saya kesana, berapa bro? 1.400.000 belum ongkos pasang. Saya perkirakan ongkos pasang mungkin bisa 100 sampai 200 ya, 1.500.000, 1.600.000. Waduh, saya bilang gak bisa diakalin nih. Pakai apa kayak gitu supaya bisa bagus lagi. Karena kalau AC itu dimatiin, saya udah bilang sama Yanto ya, Yanto sering bantu bawa mobil saya, nyetir maksudnya, bukan bawa gini ya, nyetir ya. Yanto sering. Kalau AC-nya dimatiin, dihidupin lagi, dingin lagi ya, Yanto ya. Nggak bisa. Itu paling ntar beberapa saat pasti jebol AC. Wah, kalau jebol bahaya. Nissan bisa harganya 7 juta, 8 juta katanya. Oke lah kalau gitu. Oke, deal. Berapa harganya? Oke, nanti saya balik lagi. Gitu saya balik lagi. Oke, pasang aja. Udah dipasang. Padahal saya pot-potan. Kenapa? Karena keuangan saya lagi menipis. Saya juga nggak berusaha minta tolong sama orang. Mau benerin AC, masa benerin AC minta tolong sama orang yang tadi pinjam duit dong benerin AC, nggak mungkin kan? Gitu kan? Yaudahlah, yaudah, oke pasang aja. Kita ngobrol-ngobrol, ya ngobrolin firman Tuhan dengan ownernya, ngobrolin banyak tentang kesaksian. Terus cukup lama, 1,5 jam. Nah di pertengahan itu saya agak ngantuk, ya saya mual-mual,
Itu tanda yang ngantuk kan. Tapi bukan tandanya saya pengen disuguhin. Si owner bilang, kok ngantuk ya? Ada kafe di depan. Saya beliin kafe. Aduh enggak, saya lagi diet bukan diet kopi, diet gulanya. Jangan terlalu manis. Dia bilang, enggak, ini mah enak pokoknya. Apa namanya? Cafe lemon. Yang meracik kopi belum pernah ya, cafe lemon. Enak rasanya, beneran dibeliin. Wah, seger gitu ya, ada rasa pahitnya, ada rasa lemonnya. Kebetulan saya senang kopi, senang jual lemon. Wah, jadi segar. Beres tuh ngobrol-ngobrol sejam setengah kurang lebih. Yang mekaniknya bilang ke bosnya, bos, udah beres yang saya, udah oke. Oke, kok udah beres, dijamin. Dia bilang bertahun-tahun ini nggak akan balik lagi sini. Oh, oke dah, saya bayar. Lalu saya bayar. Minta bilnya, karena saya pakai QRIS ya, pakai QRIS kan harus masukin bukan PIN, masukin jumlahnya kan. Oh berapa? Waktu saya mau masukin jumlahnya dia kasih nota gitu, saya kaget loh. Tadi berapa? 1,6 kurang lebih harusnya ya. Itu kok cuma 855. Saya sampai takutnya bukan mobil saya karena banyak mobil. Ini yang saya nengah kan? Iya. Kan tadi dealnya 1,4. Terus belum pasang. Kok jadi segini? Dia bilang gini, ini blessing kok. Ini berkat buat hamba Tuhan. Waduh, saya terharu. Karena saya bayarnya 855, senang juga gitu kan. Terus saya cepet-cepet masukin saldonya. Takutnya dia berubah pikiran. Ya, masukin lagi. Udah ya, dibayar kan? Saya kabur langsung. Nah, dari story itu sepertinya Tuhan mau bilang gini. Karena betul, saya dalam keadaan mepet. Saya harus banyak pengeluaran lah. Anak-anak kuliah, bikin kamar dan sebagainya. Uangnya udah semakin menipis ya. Terus Tuhan bilang gini, aku tetap memelihara kamu. Sepertinya Tuhan bilang seperti itu. Jadi lewat keadaan apapun, ya Tuhan bisa bicara. Tuhan memperdengarkan suaranya. Aku tetap memelihara kamu. Oh, puji Tuhan. Saya berangkat ke Bandung waktu itu sama Yato dengan penuh sukacita. Ya, oke. Jadi Tuhan bisa memakai berbagai hal, keadaan kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan ketika kita apa tadi yang terakhir? Melalui gembala. Ketika saudara sharing sama gembala, Tuhan bisa memakai gembala untuk memperdengarkan suaranya buat saudara. Ya, sama-sama katakan mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Yang kedua, agar kita bisa keep going up, agar kita bisa naik. Yang kedua adalah melakukan firman Tuhan dengan setia. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Kita akan baca ayatnya, Ulangan 28 ayat 13C. Ya. Coba tolong Bapak Teddy bisa bagi diri bacakan ayat. Ya. Ulangan 28. Ya. Ayat 13. Ya. Apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau melakukan dengan setia. Ya. Ya, kalau lakukan dengan setia. Oke. Saya sedikit salah kasih ayatnya ya. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan dengan setia. Artinya setia apa sih? Setia itu berarti tetap. Setia itu berarti terus menerus. Setia itu berarti memiliki komitmen. Setia itu berarti tetap. Setia itu berarti terus menerus. Setia itu berarti memiliki komitmen. Ya, saya langsung aplikasikan kepada firman Tuhan. Jadi, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukannya bukan hanya sekali saja, bukan 2 kali atau 3 kali saja, tetapi terus menerus. Tetap melakukan firman Tuhan dan punya komitmen terhadap firman Tuhan itu, saudara. Ya, kalau misalnya firman Tuhan, saya akan kasih tambahan ayat di dalam Matius 26 ayat 41 mengatakan gini. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tetapi daging lemah. Firman Tuhannya apa? Coba.
berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kalau dari ayat ini. Nah, saya mau tanya sama saudara, tapi saudara nggak usah angkat tangan. Siapa yang hari ini saudara berdoa? Nggak usah angkat tangan. Saya bisa melihat dari mata saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 40 orang yang hadir, cuma ada 8, 9, 10. Siapa yang berdoa tadi pagi? Lihat mata saya. 1, 2, 3. Iya. Tidak sampai setengahnya. Betul atau betul? Salah ya saya. Saya berdoa kok, saya berdoa. Ya. Tadi hanya iseng aja. Saudaraku, kita harus berdoa. Seringkali kita lupa berdoa. Kalau sarapan nggak lupa ya, Pak. Nah, betul. Karena kalau sarapan lupa, perut memanggil-manggil ya. Kalau doa lupa, siapa yang memanggil-manggil? Hati kita, iman kita harus. Aduh, saya lupa berdoa. Udah ngeracik kopi. Aduh, tadi lupa berdoa. Saudara mesti sampai gitu. Ya. Terus tadi pagi kan saya lupa berdoa, udah bikin adonan buat jualan. Saya lupa berdoa, udah keburu mandi, udah ketelatan, bangun. Tadi malam tidur malam. Mau cepet-cepet kerja. Kalau misalnya telat, dipotong uang makan. Ya. Tapi kalau doanya telat, enggak. Tuhan nggak bikin peraturan gitu. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus melakukannya dengan setia. Artinya setia apa? Tetap, terus menerus, dan punya komitmen terhadap firman Tuhan. Ya, amin saudaraku. Sehingga ketika kita setia melakukan firman Tuhan, kita semua keep growing up. Kita akan terus naik, bukan turun. Ya, amin. Sama-sama katakan, lakukan firman Tuhan dengan setia. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga agar kita tetap naik, bukan turun. Agar kita keep growing up. Yang ketiga adalah tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan tidak mengikuti arah lain. Ya. Sama-sama katakan tidak menyimpang. Ulangan 28:14. Nanti tolong Ruben bagi diri dan baca ayat. Ulangan 28:14. Ulangan 28 Iya. ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan Iya. atau ke kiri Iya. dari segala perintah yang kuberikan Iya. kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain beribadah kepada Dan beribadah kepada. Oke. Terima kasih. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan ingin kita berjalan lurus ke depan. Ya, tidak nyimpang ke kiri dan ke kanan. Bahasa Sunda ke Inggris-Inggrisan, don't luak liur. Betul nggak? Don't celungak selingat. Ya, harus ke depan. Betul ya, tante kan jago bahasa Inggris sama Sunda. Don't luak liur. Jangan lihat kiri kanan. Ya, harus tetap harus lurus, harus fokus. Ada saudara tahu kereta api ya? Ya, kereta api akan terus berjalan mengikuti rel. Ya, walaupun dia belok-belok, tapi ngikutin rel terus. Itu makanya kalau zaman dulu, zamannya Oma, selalu suka berdoa gini, agar kami terus dalam jalur rel firman Tuhan. Itu artinya, karena ketika kita keluar dari rel firman Tuhan, ketika kita luak liur, ketika kita celengak celinguk, itu akan terjatuh. Kereta api ketika keluar dari rel, jatuh nggak? Jatuh. Ya. Kembali lagi ke story of Yunus. Ketika Yunus lihat kiri kanan, saya nggak tahu apa yang terjadi ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe untuk memperingati kota di sana, untuk memperingati bangsa di sana, untuk memperingati masyarakat di sana agar mereka bertobat. Apa yang dipikiran Yunus nggak tahu. Dia kenapa ke Tarsis? Mungkin Tarsis itu kotanya lebih mewah. Daripada ke Sukabumi, mendingan ke Bandung, misalnya gitu. Ya disuruh sama Tuhan seperti itu, tapi nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas dia celungan-celungu. Yang jelas dia lihat kiri, lihat kanan, sehingga dia mungkin tergoda. Akhirnya dia ke sana, ke Tarsis. Mungkin kotanya lebih bagus, ya lebih indah. Tapi apa yang terjadi tuh? Ketika dia keluar dari jalur, dia celaka, dia dibuang ke laut, dia dimakan oleh ikan besar. Tetapi yang puji Tuhannya, dia masih diberi kesempatan untuk bertobat. Ya,
Jadi kalau saudara sekarang misalnya keluar dari jalur firman Tuhan, dia masih dikasih ampun sama Tuhan, gitu. Saudara nggak langsung mati gitu, enggak. Ya kalau gitu bisa bahaya. Ya dikasih waktu untuk bertobat seperti Yunus. Ya, seorang pebasket. Di sini siapa yang suka basket? Seorang pebasket kalau masukin bola ke dalam keranjang, makanya disebutnya bola basket. Basket itu artinya keranjang. Masukin bola ke dalam keranjang, dia nggak celungak-celinguk. Dia fokus kepada keranjang itu, betul Pak? Sejago apapun, dia nggak lihat kiri kanan. Dia nggak apa tadi? Bahasa Sundanya? Luak liuk. Tah, itu tah. Bisa masuk nggak? Sejago apapun ya. Main basket, NBA, luak liuk masuk nggak? Nggak akan masuk. Dia harus fokus. Ya. Lagi main basket itu ada cheerleader-nya tuh yang wow. Siapa sih yang jago main basket sih? Enak ya? Yang jago main basket ya? Yosi bisa main basket? Kan suka ada sponsor, bukan sponsor apa namanya? Cheerleader, pemandu sorak yang ada bersorak-sorak, yang support, ada yang cantik ya. Masuk nggak? Nggak akan masuk suruh. Ya. Jadi harus fokus. Pemanah. Siapa yang suka ikut panahan? Saya tiap hari sempat belajar ya panah. Ketika memanah ini ternyata satu kuncinya. Saya pernah belajar ya waktu itu 8 kali ikutan kursus. Waktu saya memanah, ternyata harus fokus. Harus fokus. Nggak boleh dengan suara apa, gitu. Ada yang manggil, itu nggak akan bisa tepat sasaran ke papan yang akan dituju, ya. Tetapi ketika kita fokus, itu pasti ke dalam lingkaran, ya. Jadi harus fokus, nggak boleh luak liuk, celengak-celinguk, ya. Demikian pula dalam kehidupan kita, ya. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan, ya. Dan di ayat selanjutnya dikatakan juga jangan mengikuti Allah lain. Allah lain ini berbicara soal kekuatan-kekuatan manusia. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya penyakit yang nggak kunjung sembuh misalnya, itu tuh ada orang pintar di sana. Artinya apa? Dukun, ya, yang tidak bekerja sesuai dengan kekuatan Tuhan. Ya itu nggak boleh. Itu Allah lain atau Allah lain yang lain yang sehingga menghalangi ibadah kita kepada Tuhan. Misalnya pekerjaan kita, hobi kita, itu juga disebut Allah lain. Kita nggak boleh mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, ya. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, jangan lihat masalah sekelilingmu, mau indah, mau jelek, ya, mau lihat kiri kanan, ya, itu bisa membuat kita jatuh. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan tetap naik, bukan turun. Amin. Sama-sama katakan tidak menyimpang ke kanan dan kiri. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir adalah gaya hidup yang memuji dan menyembah. Ya, udah 4 minggu kita terangkan, saya dan Pastor Yuni bicara soal living up, meninggikan Tuhan. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Saya harap selama 4 minggu ini saudara bisa mengerti dengan benar dan saudara bisa menjadi penyembah yang benar. Kalau saudara ketinggalan khotbahnya, apa sih minggu yang lalu? Saudara lihat lagi di YouTube GBS Calvary tentang living up. Ada 4 seri itu. Saudara akan lengkap ketika saudara mendengarkan dengan baik dan saudara bisa menjadi penyembah yang benar. Kita baca ayatnya, gaya hidup yang memuji dan menyembah dalam Mazmur 119 ayat 164. Nanti tolong Kenneth bacakan. Bangkit berdiri, Kenneth. Ya, bacakan. Mazmur 119 ayat 1. Ya. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Ya, berapa kali saudara? 7 kali. Menunjukkan bahwa Daud melakukan pujian penyembahan dalam segala keadaan. Dalam keadaan susah, suka, senang, sulit, sedih. Daud selalu memuji nama Tuhan. Jadi berarti Daud memiliki gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Karena Daud tahu dan merasakan ada kuasa yang hebat, ada kuasa yang dahsyat ketika dia memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan
Saya terus ulangi ini, ketika Daud punya pasukan perang, dia punya 2 pasukan. Satu pasukan untuk berperang, terdiri dari orang-orang yang hebat, panglima yang gagah perkasa. Satu lagi umat Lewi, pasukan pujian dan penyembahan. Ketika mereka berperang, saudaraku, ya, itu Daud bawa dua-duanya, ya. Dan yang satu pasukan itu terdiri dari orang-orang Lewi, umat Lewi. Mereka memuji dan menyembah Tuhan, kerjaannya gitu. Dan ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan hadir. Dan ada kekuatan yang tidak terbatas itu menyertai panglima-panglima perang, dan mereka menang dengan kuasa Tuhan. Makanya Daud selalu menang, ya. Jadi praise and worship ini harus menjadi gaya hidup kita, ya. Dalam keadaan susah, sedih, dalam keadaan suka, dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, kita selalu puji dan sembah Tuhan. Maka ada kekuatan yang tidak terbatas. Ada kekuatan Tuhan. Dan ketika kita memuji nama Tuhan, yang pertama apa? Tuhan disenangkan. Itu tujuan utama kita ketika kita saudara datang ke gereja juga. Waktu tadi memuji nama Tuhan ini, fokus utamanya apa? Tuhan disenangkan, itu aja. Mau suara saudara bagus, mau permainan musik saudara keren, mau gerakan saudara bagus dilihat orang. Pokoknya Tuhan disenangkan. Itu fokusnya itu. Dan ketika Tuhan disenangkan, Dia akan kasih kuasanya, Dia akan kasih kekuatannya buat saudara. Sehingga ketika kita menghadapi masalah-masalah pribadi dalam kehidupan kita, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit kesehatan kita, masalah apapun juga, Tuhan akan berikan jawaban dan jalan keluar buat kita. Tuhan akan berikan kekuatan ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Kesembuhan sedang terjadi, pertolongan sedang terjadi, mujizat sedang on the way dalam kehidupan saudara. Ya, gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, ya, true story. Ya, beberapa tahun yang lalu ada seorang wanita yang divonis oleh seorang dokter, umurnya tinggal beberapa hari lagi. Wah, ada yang pernah divonis dokter umurnya beberapa hari lagi? Wah, itu pasti deg-degan, ya. Kalau itu terjadi, pasti orang itu gini, saya mau melakukan yang terbaik untuk suami saya mau melakukan yang terbaik untuk anak saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau udah divonis kayak gitu, pasti gitu. Tinggal seminggu lagi hidup saya. Pasti udah gak mikirin kuliah, gitu gak? Pasti, oh Naya, misalnya guys, saya mau melayani Tuhan, ngepel setiap hari. Ya, karena tinggal 7 hari lagi misalnya waktunya. Pasti kayak gitu, betul gak? Untuk bekerja untuk Tuhan. Nah, orang ini tidak melakukan itu. Dia memuji, menyembah Tuhan. Kerjaannya dia tiap hari seperti Daud, memuji dan menyembah Tuhan. Dia terus memuji dan menyembah Tuhan. Tapi fokusnya bukan penyakit dia. Fokusnya menyenangkan hati Tuhan. Dia gak kerasa, dia memuji dan menyembah Tuhan. Terus dalam kehidupannya, dia bekerja seperti biasa. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Tapi apa yang dia rasakan? Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, lewat. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai hari ini, wanita ini tetap hidup. Karena dia punya gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga dia akan tetap naik dan bukan turun. Karena itu janji Tuhan. Jadi saudara-saudara di sini yang sudah lanjut usia, yang sakit, perhatikan baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Tuhan akan membuat engkau naik, bukan turun. Kondisimu akan terus disehatkan, disembuhkan, dipulihkan, bukan semakin turun. Amin? Amin. Yang percaya sama-sama berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Saya akan closing, ya. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya pada pagi hari ini, bahwa kita dan seluruh aspek kehidupan kita akan keep growing up, akan tetap naik dan bukan turun. Baik kesehatan kita, katakan amin. Baik keuangan kita, katakan amin.
Baik hubungan kita dengan sesama, katakan amin. Baik bisnis kita, katakan amin. Baik pekerjaan kita, katakan amin. Akan tetap naik dan bukan turun. Sama-sama katakan tetap naik. Sama-sama katakan keep going up. Sama-sama katakan naik. Naik bukan turun. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Saya dan suruh Tuhan berdiri. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Menyanyi dengan penuh iman. Menyanyi dengan penuh iman. Sesamanya ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Saya ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan melayang dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, hidup goncang dan berdebar. Bukan terbang tinggi bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan katakan janji Tuhan akan membuat engkau naik bukan turun, akan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan, bukan janji manusia. Tuhan katakan percayalah kepadaku, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah akan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan tetap naik. Keep going up, bukan turun. Asalkan kita mendengarkan suara Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, tidak menyimpan perkara dan kekiri dan tidak mengikuti hal lain, dan punya gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang percaya, saudara akan tetap naik, angkat tangannya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi, dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Haleluya.
kekuatan kami. Biarlah Tuhan Yesus firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan memotivasi kami untuk kami terus naik bukan turun. Biarlah kami terus mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan setia. Kami gak mau menyimpang Tuhan, tapi biarlah kami boleh berjalan di jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Apapun yang sedang saat ini kami alami, mungkin tindisan, sakit penyakit, kadang itu membuat kami mungkin bimbang, takut, tetapi biarlah fokus kami hanya kepada Tuhan sehingga kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Biar Tuhan Yesus kami boleh terus semakin diteguhkan lewat firman Tuhan, dan biarlah tiap-tiap hari keluar pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Apapun yang sedang kami rasakan, kami terus memuji dan menyembah nama Tuhan dan mengucap syukur dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami pulang, tidak sama ketika kami datang, kami akan semakin dikuatkan, kami akan semakin disehatkan, sukacita kami akan terus melimpah, dan damai sejahtera Tuhan terus akan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa iblis mencuri firman-Mu, tetapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan terus memegang tangan kami, dan kami percaya kami akan melihat kemurahan dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan terus semakin dikuatkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, Tuhan juga akan menyucikan setiap hati kami, tangan-tangan kami, supaya kami dengan rela hati untuk memberikan persembahan. Karena berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami, biarlah kami belajar untuk memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Ketika kita akan jalankan persembahan, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan satu pujian, Allah sanggup. Ba 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 ba.
kami percaya mujizat Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kami. Saudara yang sakit angkat tangannya. Saudara yang sakit angkat tangannya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus, apapun yang sedang diderita oleh anak-anakmu, di dalam sakit apapun juga sakit, mulai dari sakit ringan sampai yang terberat, di dalam dan di luar tubuh. Pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kesehatan semakin disehatkan dan dipulihkan. Semua virus sakit penyakit disembuhkan karena janji Tuhan oleh firman-Mu kami sudah sembuh. Haleluya. Yang di rumah juga yang mengikuti ibadah pada saat ini, saudara sedang disembuhkan oleh Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara yang dalam keadaan masalah, yang dalam pencobaan, di dalam masalah-masalah yang sangat berat, masalah keuangan, masalah rumah tangga, perhatikan baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Tuhan katakan, bagi manusia mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, karena Tuhan melakukan banyak perkara besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak, dan kami percaya mujizat, kesembuhan, kebaikan Tuhan sedang on the way, sedang menuju ke dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk pemulihan, terima kasih untuk kebahagiaan, terima kasih untuk mujizat Tuhan Yesus. Tuhan selalu disenangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.